Episode ke-256. Di dalam puri, deretan kuali dan kapal uap raksasa terus dipanaskan oleh para setan rusa yang tanpa lelah menambah kayu bakar. Di dalam kuali, para ahli direbus dengan ramuan obat, sementara yang berada di kapal uap menerima terapi uap yang dipenuhi aroma herbal. Kinmu berkeliling memeriksa setiap pasien, mengganti ramuan bila diperlukan. Lalu menusukkan jarum perak berongga ke tubuh mereka agar uap obat mengalir langsung ke meridian. Kaisar Yan Feng menjadi salah satu pasien. Tubuhnya dipenuhi jarum perak, tetapi wajahnya tetap muram. Berkali-kali ia mencoba duduk tegak hanya untuk kembali menatap Kinmu dengan kesal. Kinmu tersenyum. Apakah Yang Mulia ingin mengatakan sesuatu? Seketika wajah sang kaisar berubah ramah. Menteri Qin, jasamu sangat besar. Kau telah memperbaiki kapal terbang, menciptakan meriam True Origin dan Sunshot Divine Cannon, membantu proyek irigasi bersama putra mahkota, menyelamatkanku berkali-kali, bahkan membawa klan bulu surgawi bergabung dengan kerajaan. Aku ingin memberimu hadiah. Katakan, apa yang kau inginkan? Kinmu berpikir sejenak. Kalau begitu, bisakah Yang Mulia mengganti biaya ramuan, kuali, kapal uap, dan jarum perak yang kupakai? Semuanya kubayar lebih dulu. Wajah Kaisar Yan Feng langsung menghitam. Itu urusan Kementerian Keuangan. Yang kumaksud hadiah pribadi. Kinmu kembali berpikir. Ia tidak kekurangan uang, tidak tertarik jabatan. Sudah memiliki banyak harta. Dan sebagai tabib surgawi, ia juga tidak membutuhkan pil maupun obat langka. Akhirnya ia menggalang. Aku benar-benar tidak menginginkan apapun. Kaisar Yan Feng masih belum menyerah. Pikirkan lagi. Bisa saja bukan benda atau jabatan, melainkan seseorang. Kinmu langsung mengerti maksudnya. Oh, jadi Yang Mulia ingin menghadiahiku beberapa pelayan istana. Aku memang sering bepergian, tetapi para tetua tinggal di sini. Kalau ada beberapa pelayan untuk merawat puri tentu bagus. Misalnya Jian Qi dan Qin Qi di sisi janda permaisuri. Mereka cantik, lembut, dan rajin. Mendengar itu, Kaisar Yan Feng langsung berbaring kembali sambil berteriak, "Pergi." "Baik, Yang Mulia." Kinmu menutup kapal uap sambil bergumam pelan, katanya mau memberi hadiah, tapi beberapa pelayan saja tidak rela. "Pelit sekali. Apa katamu?" bentak Kaisar Yan Feng dari dalam kapal uap. "Aku bisa memenggal kepalamu." Saat itu Ling Yuxiu datang. "Ayah bilang mau memberiku hadiah, lalu berubah pikiran, sekarang malah ingin kepalaku," keluh Kinmu. Ling Yuxiu hanya tertawa. "Jangan dipedulikan. Beliau memang akhir-akhir ini sering mengancam memenggal kepala orang karena terlalu banyak urusan negara. Biasanya hanya marah sebentar, kemudian ia berkata pelan, 'Ayo lanjutkan kultivasi ganda. Teknik kita hampir selesai. Kalau ayah sudah sembuh dan membawaku kembali ke ibu kota, belum tentu kita punya kesempatan lagi.' Keduanya pun pergi. Di dalam kapal uap, Kaisar Yan Feng menghela napas. "Xuer, ayah hanya bisa membantumu sampai di sini. Bocah itu terlalu lamban memahami perasaanmu. Selebihnya kau harus berusaha sendiri." Beberapa hari kemudian, Kinmu dan Ling Yuxiu akhirnya menyempurnakan teknik baru mereka, yaitu metode untuk menumbuhkan roh primordial sejak alam 6 arah. Namun mereka belum tahu apakah teknik itu benar-benar berhasil. "Aku yang mencobanya," seru Si Yongxiang penuh semangat. "Aku sudah berada di alam 6 arah." Kinmu menjelaskan dengan serius. Teknik ini sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Satu untuk pria dan satu untuk wanita. Keduanya harus dikultivasikan bersama. Mereka harus saling percaya sepenuhnya, tidak saling waspada, dan tidak boleh memiliki niat yang menyimpang. Bila berhasil, kedua orang akan menumbuhkan roh primordial secara bersamaan. Si Yongxiang langsung berkata, "Kalau begitu aku akan berkultivasi bersamamu." Kinmu memandangnya ragu. "Kau benar-benar tidak punya niat lain?" Si Yongxiang tersenyum manis. "Bagaimana mungkin aku punya pikiran buruk terhadap guru kultus?" Kinmu hanya memutar mata. Ia tahu gadis itu sering memikirkan cara menggulingkannya dari posisi guru kultus, meskipun sebenarnya hatinya tidak jahat. Dalam keadaan berbahaya, Si Yongxiang selalu menjadi orang pertama yang maju, menyelamatkan orang lain. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, kita coba sekali." "Ling,
Yuxiu segera mengajarkan bagian teknik untuk wanita kepada si Yongxiang tanpa menyembunyikan apapun. Tak lama kemudian, Yan Jingjing juga datang. "Sister Jin, mau berkultivasi bersama Kinmu?" tanya Ling Yuxiu sambil tersenyum. Yan Jingjing menggeleng. "Aku sudah memiliki roh primordial." Semua orang terkejut. "Bagaimana mungkin?" tanya si Yongxiang. Dengan sedikit malu, Yan Jingjing menjelaskan, "Aku memiliki tubuh murni dan bertahun-tahun mengendalikan kapal matahari. Energi kapal itu membuka seluruh harta sorgawiku. Awalnya semuanya kembali tertutup setelah aku meninggalkan kapal. Tetapi setelah berkali-kali mengendalikannya, harta sorgawiku tetap terbuka." Semua orang tercengang. Usia Yan Jingjing hampir sama dengan mereka. Tetapi ternyata kekuatannya telah mencapai tingkat seorang master kultus. Kinmu teringat bahwa ia juga pernah mengendalikan kapal matahari dan kapal bulan. Tetapi harta surgawinya selalu kembali tertutup setelah berpisah dari kapal. Si Yongxiang segera mendapat ide, kalau begitu kita bisa menggunakan kapal matahari untuk menciptakan banyak ahli tingkat master kultus. Ling Yuxiu menggelang. Tidak semudah itu. Hanya tubuh murni yang dapat menjadi penjaga kapal matahari. Orang seperti Jingjing sangat langka. Tapi guru kultus bisa mengendalikan kapal matahari, kata si Yongxiang penuh harap. Kinmu juga mulai tergoda. Namun Yan Jingjing segera mengingatkan. Cara itu memang cepat, tetapi fondasi kultivasinya tidak stabil. Kakekku selalu mengatakan bahwa jalan pintas tidak sekuat berkultivasi selangkah demi selangkah. Aku sendiri masih harus memahami kembali setiap alam dari awal. Kinmu akhirnya mengurungkan niatnya. Baginya, kemajuan yang diperoleh melalui usaha sendiri jauh lebih berharga. Justru karena menempuh jalan itu, ia berhasil menemukan berbagai perubahan menakjubkan pada alam 5 elemen dan alam 6 arah. Setelah memastikan si Yongxiang memahami seluruh teknik, Kinmu mulai berkultivasi bersamanya. Dari kejauhan, Blaine berbicara kepada Kaisarian Feng. "Putrimu benar-benar murah hati. Ia membiarkan calon suaminya berkultivasi dengan Saintes Yang." Kaisarian Feng mendengus. Sure belum memahami makna sebenarnya dari kultivasi ganda roh primordial. Teknik itu seharusnya hanya dilakukan oleh suami dan istri. "Lalu mengapa tidak kau jelaskan kepadanya?" tanya Blaine. "Tidak perlu." Kaisarian Feng tersenyum yakin. Begitu dua roh primordial berhasil beresonansi, mereka tidak akan bisa beresonansi dengan orang ketiga. Menteri Qin sudah pernah berkultivasi bersama Shuer. Jadi, meskipun si Yongxiang mencobanya, mereka pasti gagal. Ia bahkan menjelaskan bahwa sejak dahulu para kaisar memiliki banyak selir. Tetapi hanya permaisuri yang dapat membentuk resonansi roh primordial dengan sang kaisar. Karena itulah keturunan keluarga kerajaan tidak pernah terlalu banyak. Blaine tertawa kecil mendengar penjelasan itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakan gembira dari kejauhan. "Berhasil! Roh primordialku berhasil terbentuk." Suara si Yongxiang dipenuhi kegembiraan. Ling Yuxiu ikut bersorak, begitu pula Kinmu. Kaisarian Feng membeku. Seluruh keyakinannya runtuh seketika. Blaine mengetuk tongkatnya ke tanah sambil tersenyum. "Yang mulia lupa satu hal. Mur adalah tubuh tuan. Roh primordial orang biasa hanya bisa beresonansi dengan satu pasangan. Tetapi tubuh tuan tidak terikat aturan itu." Dave yang berada di dekat mereka ikut berkata sambil tersenyum tipis. "Aku sudah mengabadikan ekspresi wajahmu." Kedua tetua itu tertawa puas. Sementara itu si Yongxiang masih dipenuhi kegembiraan. "Guru kultus, Putri Xiu, apa nama teknik yang kita ciptakan ini?" Kinmu dan Ling Yuxiu saling berpandangan sebelum menjawab serempak. Karena ini adalah teknik untuk membentuk roh primordial melalui kultivasi ganda, mari kita namakan panduan roh primordial.